Gitu. Tapi qadarullah yang Allah mudahkan justru adalah kajian ini, kajian kitab Al-Hikam, gitu ya. Dan setelah saya mengkaji kitab Al-Hikam, ya, perubahan yang terjadi dalam diri saya pribadi itu begitu drastis, jauh. Ya. Dulu saya merasa kalau melakukan sesuatu itu, saya merasa ini semua atas kemampuan saya, ini semua atas ide, kreativitas saya, kecerdasan saya. Tetapi setelah mengkaji Al-Hikam, kita jadi seolah-olah tidak tahu apa-apa, Bu, Pak. Ya. Kita seolah-olah ditegur oleh Ibnu Athaillah bahwa cara pandang kita ini salah. Ya. Bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tidak dilepas begitu saja, tapi ada pengaturan, ada peranan Allah. Ya. Dan umumnya manusia ketika Allah karuniakan akal, mereka akan menghukumi dengan rasionalitasnya, nalar akalnya. Ya. Bahkan ada orang yang menjadikan akalnya itu sebagai Tuhannya. Ya. Barangkali sebagai contoh yang paling mudah adalah kita lihat bagaimana orang-orang Barat, ya, yang tidak mengimani akan adanya Allah dan hari akhir, ya, mereka apapun, ya, itu harus sesuai dengan scientific, sesuai dengan sains, ilmu yang dicerna oleh nalar dan otak mereka, gitu. Karena mereka tidak meyakini akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, bahwa Allah yang mengurus alam semesta ini, bahwa Allah yang mengatur semesta ini, bahwa daun yang jatuh dari pohonnya itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak izinkan. Ketika kita memahami ini, ya, kita semua yakin semua terjadi atas kehendak Allah, atas izin Allah. Atas kehendak, atas izin beda, ya, atas izin Allah. Begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, kita bertemu di sini, yakinlah ini juga atas izin Allah. Ada orang yang bersemangat ingin hadir misalkan, saya pengen ikut kajian itu, kajian ini. Tapi kalau Allah tidak izinkan itu terjadi, ada saja halangannya. Ya, tiba-tiba misalkan di jalan macet lah, tiba-tiba di jalan misalkan ada urusan mendadak lah. Ya, itu cara Allah bagaimana untuk menahan hamba ini tidak diizinkan untuk mengikuti suatu kajian misalkan. Ya. Jadi jika bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua datang ke sini tanpa hambatan, ya, barangkali ada juga hambatan, ada yang dimudahkan, ya, ini tergantung amal, sebetulnya tergantung amal, ya. Nah, dan kita harus sadar ini semua atas izin Allah Ta'ala. Ya. Nanti kita akan coba mengupas hikmah-hikmah yang Ibnu Athaillah sampaikan dalam kitabnya Al-Hikam. Gitu. Ada 27 hikmah, ya. Dan barangkali kita akan coba hikmah ini untuk sama-sama ditulis dan dibacakan. Ya, tidak hanya sebatas seperti ceramah gitu, ya. Ya, di sebagian komunitas tertentu itu, ya, yang belajar Al-Hikam itu orang-orang yang tatoan, Bu. Tatoan gitu, ya, mantan-mantan ekstremis, ya, mantan-mantan peminum gitu. Ketika diberi kajian kitab Al-Hikam, hatinya yang keras tuh luluh, Bu. Ya, dia mau duduk, mau mendengar dan mau menghafal hikmah-hikmah dalam kitab Al-Hikam. Itu luar biasa. Gitu. Apakah itu kebetulan? Tidak ada yang kebetulan. Ketika ibu mendapatkan pasangan ibu, suami ibu, juga bapak mendapatkan istri bapak, apakah itu kebetulan? Ada yang lepas dari ilmu Allah? Dari ilmu Allah? Tidak ada yang lepas dari ilmu Allah. Ya. Ada qada, ada qadar. Ya. Jadi amalan kita, usaha kita itu hanya memenuhi qadar Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala. Gitu. Ketika kita memahami ini, maka semua peristiwa yang dulu terjadi, hari ini terjadi, besok dan yang akan datang, itu Allah sudah tahu.
Hanya kita yang tidak tahu.